Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kehidupan yang Dipulihkan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Yerusalem." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih serusak-rusaknya kehidupan kami, sehancur-hancurnya kehidupan kami, tatkala kami rela untuk dibentuk dan dipulihkan, maka Tuhan melakukannya seperti tukang periuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan untuk memberikan pendidikan itu sangat luar biasa. Lembaga Alkitab Indonesia mencantum tema pada pasal 18 kitab Yeremia, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Mari kita baca kembali. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu segera mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Yerusalem? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Yerusalem. Apa yang kita akan pelajari pada bagian ini? Yang pertama, tukang periuk tatkala bejananya sudah kemudian kurang berbentuk atau tidak tepat, atau kemudian dikatakan pada bagian ini rusak, bukan pecah, rusak, maka akan dikerjakannya kembali. Kalau rusak itu bukan pecah, kalau pecah berarti periuknya sudah kering. Kalau rusak berarti masih dalam proses pembentukan, masih basah, bisa dibentuk dan kemudian belum mengeras, maka itu bisa proses untuk diperbaiki. Kalau kemudian terlambat, rusak berarti sudah mengering, maka kemudian akan pecah berkeping-keping. Kalau kita boleh mengatakan ilustrasi daripada periuk ini, sewaktu tanah itu masih basah atau belum kering, maka kesempatan diperbaiki menjadi sangat terbuka lebar. Namun setelah kering dan mengeras, maka itu menjadi sulit setelah kemudian pecah berkeping-keping. Gambaran ilustrasi ini boleh menjelaskan kepada setiap kita masing-masing. Seseorang yang hatinya tetap masih terbuka, dia masih bisa dibentuk sekalipun rusak. Namun seseorang yang hatinya sudah keras, seperti Permazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mereka sudah menjadi keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Kelompok ini sesungguhnya bukan berarti anugerah kasih karunia Allah. Pemulihan yang Tuhan sediakan itu menjadi sudah tidak ada lagi. Tetapi pemulihan, kasih karunia, anugerah itu terbuka lebar diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Namun bagi orang yang sudah hatinya keras, pikirannya keras, sudah bebal, sudah tergar tengkuk, maka yang menjadi problem adalah manusia itu sendiri. Maka akan sulit untuk dipulihkan. Pembelajaran yang kita ambil setelah Yeremia diminta pergi untuk menemui tukang periuk yang sedang mengerjakannya. Tatkala periuk itu rusak, maka dibentuknya kembali. Dan firman Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Yerusalem? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, hai kaum yang
dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihan Tuhan. Di dalam konteks ini, sahabat seperjalanan, apa yang menjadi pembelajaran yang kita perlu ambil? Biarlah kita tetap menjaga hati yang lembut, hati yang terbuka kepada Allah. Tentu kita tidak ada yang sempurna dalam kehidupan supaya kita hidup benar, kudus, dan baik. Kita jatuh bangun, kadang berhasil, kadang tidak. Kadang bisa menahan diri, kadang kemudian kita tersesat oleh hawa nafsu dalam bentuk berbagai macam perbuatan dosa yang kita lakukan kepada orang terdekat kita, yang kita lakukan kepada kolega bisnis, kolega usaha, ataupun aspek siapapun yang ada di luar dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari pada saat ini? Tuhan menyediakan pemulihan dan kehidupan yang dipulihkan selalu terbuka di setiap saat kehidupan kita. Selama tanah liat itu masih basah, maka yang rusak bisa diperbaiki. Namun jikalau tanah liat itu sudah mengering menjadi bejana yang sudah keras, maka sewaktu pecah, maka akan berkeping-keping, sulit untuk dibentuk kembali. Dengan demikian apa yang kita pelajari, sahabat seperjalanan, sepanjang kehidupan kita, ada anugerah pemulihan yang Tuhan siapkan untuk kita. Ada anugerah untuk kehidupan yang dibenarkan kembali oleh Allah, dibentuk kembali oleh Tuhan, sekalipun hidup kita masih sudah rusak. Namun tatkala masih basah tanah liat itu, kita masih terbuka hati untuk diperbaiki, untuk dipulihkan. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, dengan penyesalan, dengan kesadaran dosa yang kita buat. Itu berarti tanah liatnya masih basah, rusak, tapi bisa dibentuk kembali. Namun kalau sudah mengeras, kita sudah merasa paling benar, kita merasa tidak membutuhkan Tuhan, kita merasa tidak membutuhkan nasihat dari orang lain, kita tidak membutuhkan firman Allah, kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang keras bebal, keras kepala, tegar tengkuk, membenarkan diri. Allah meminta kita untuk menyembah, datang kepada Dia, tapi kita datang membuat patung penyembahan sendiri. Kita membuat berhala sendiri. Jangan-jangan kita merasa sudah jadi Tuhan buat hidup sendiri. Maka sewaktu kita hancur, maka sulit untuk dipulihkan. Bukan berarti Tuhan tidak menyediakan pemulihan, namun kita menutup pintu kepada anugerah kasih karunia pengampunan, pertobatan yang senantiasa tersedia, pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Namun kita mengabaikannya. Kita memilih jalan sendiri, bukan mengikuti jalan Tuhan. Biar dalam konteks pembelajaran pada saat ini, Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang dipulihkan. Apakah kita mau terbuka untuk dipulihkan, atau kita lari tetap berkanjang di dalam dosa, berkanjang di dalam kesalahan, tenggelam di dalam berbagai hawa nafsu yang kita kejar, dan kita melupakan Tuhan. Di sanalah kita menjadi tanah yang liat, yang sudah kering, jatuh, berkeping-keping, hancur, sulit untuk dipulihkan. Biarlah kita jangan jadi orang yang bebal, yang keras kepala, tegar tengkuk, tetapi memiliki hati yang mau dipulihkan oleh Allah, disentuh oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, sehingga kehidupan kita yang rusak itu seperti firman Tuhan katakan, engkau akan dibentuk menjadi indah dan baik kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah kehidupan kami dipulihkan, bejana yang rusak itu bisa diperbaiki kembali. Amin.